Merinding rasanya. Cobalah tutup mata kalian sejenak. Rasakan atmosfernya. Ini bukan sekadar gemuruh tribun GBLA sore hari yang damai. Ini adalah dinginnya angin malam di kancah Asia. Jantung berdegup kencang, menabrak rongga dada, seolah tahu bahwa di depan sana ada raksasa yang siap menelan kita hidup-hidup. Selama bertahun-tahun, kita terbiasa menunduk. Klub Indonesia di panggung Asia seringkali hanya dianggap pelengkap derita. Datang sebagai turis, pulang membawa koper berisi kekalahan. Tantangan awal di kompetisi ini terasa seperti tembok beton yang mustahil ditembus. Ingat saat format kompetisi berubah? Saat ACL2 mempertemukan kita dengan kekuatan Liga Super Cina, Korea, dan Jepang? Banyak yang berbisik sinis. Paling cuma numpang lewat, paling jadi lumbung gol. Skeptisisme itu adalah musuh yang jauh lebih menakutkan daripada 11 pemain lawan di lapangan. Dan mimpi buruk itu sempat terasa nyata. Masih ingat saat kita terjepit? Saat kartu merah keluar dari saku wasit di laga melawan Lion City Sailors? Rasanya seperti penendang penalti terakhir di final Piala Dunia yang terpeleset tepat sebelum menendang bola. Dunia seakan runtuh. Televisi dimatikan. Harapan dipatahkan. Kita semua berpikir, selesai sudah, sejarah kelam akan terulang lagi. Tapi tidak hari ini, Bung. Dari reruntuhan keputusasaan itu, Pangeran Biru bangkit bak burung Phoenix yang membakar langit Asia. 1 gol di menit akhir, 1 serangan balik mematikan, mengubah segalanya. Kalah jumlah pemain, tapi menang dalam mentalitas. Siapa sangka, tim yang diragukan itu kini berdiri sombong di puncak grup G dengan 13 poin. Mengirim pulang klub kaya raya Singapura dan mempermalukan wakil Thailand. Lolos ke fase gugur bukan lagi mimpi di siang bolong. Ini adalah realitas baru. Dan di balik keajaiban lapangan hijau itu, ada operasi senyap bernilai puluhan miliar rupiah yang sedang bekerja. Dari pendapatan fantastis 11 miliar rupiah, hingga rumor gila tentang kedatangan Galacticos lokal dan nama besar Martin Paes. Apakah kita siap menghadapi level berikutnya? Apakah rumor Ronaldo itu nyata atau hanya fata morgana? Siapkan mental kalian. Inilah kisah kebangkitan raksasa tidur yang siap mengaum di Asia. Mari kita bedah sejarahnya dulu, Bung. Masih ingat rasanya menjadi badut Asia? Selama bertahun-tahun, klub-klub Indonesia seringkali terjebak dalam siklus setan di kompetisi kontinental. Kita sering terhenti di fase grup AFC Cup, kompetisi kasta ketiga, dengan exposure yang minimal. Jangankan bermimpi lawan tim Korea atau Jepang, menghadapi wakil Thailand atau Vietnam saja, kita sering parkir bus dan berdoa supaya tidak dibantai. Mentalitas kita saat itu adalah mentalitas tim gurem. Masuk kompetisi, kalah, lalu pulang dengan alasan klasik. Kalah postur, kalah stamina, atau kurang jam terbang. Kita terbiasa menjadi penonton di pesta orang lain. Tapi musim 2025-26 ini, Persib Bandung tidak datang untuk bermain kelereng. Mereka datang membawa bazooka. Inilah life hack strategi yang mereka pakai. Financial doping yang terukur. Manajemen sadar, doa saja tidak cukup untuk menang di Asia. Mereka melakukan manuver gila, belanja pemain dengan total valuasi mencapai 27 miliar rupiah di awal musim. Ini bukan angka kaleng-kaleng. Lihat rekrutmennya. Tom Haye, aset timnas senilai 17,8 miliar rupiah, dibajak untuk mengamankan sisi tengah. Eliano dan Andrew Jung didatangkan untuk menjadi otak serangan. Ini adalah strategi Galacticos versi kearifan lokal. Banyak yang bilang ini boros, tapi coba lihat datanya. Investasi mahal ini menciptakan return on investment yang instan di lapangan. Dengan skuad mahal ini, Persib tidak lagi inferior. Mereka memuncaki grup G dengan 13 poin. Ingat, ini bukan AFC Cup. Ini ACL2, tempat di mana mereka harus sikut-sikupan dengan Lion City Sailors dan Bangkok United. Dan strategi uang itu disempurnakan dengan taktikal di lapangan. Mentalitas 10 pemain. Momen paling krusial adalah saat melawan Lion City Sailors.
Dalam kondisi kekurangan pemain karena kartu merah, tim lama pasti akan bertahan total. Tapi Persib baru ini justru melakukan serangan balik mematikan. Mereka menahan imbang, bahkan mencuri poin krusial saat terdesak. Ini anomali statistik. Klub Indonesia biasanya kolaps di menit akhir. Tapi Persib justru mencetak gol-gol kemenangan di dying minutes. Hasilnya, validasi absolut. Strategi transfer agresif ini terbayar lunas. Lolos ke 16 besar bukan cuma soal piala, tapi soal cuman. Analisis kami menemukan Persib mengantongi pendapatan melebihi 11 miliar rupiah hanya dari performa fase grup. Ditambah tiket bundling 3 laga kandang, total pendapatan operasional menyentuh angka 19-20 miliar rupiah. Artinya, biaya beli Tom Haye dan kawan-kawan praktis sudah tertutup oleh prestasi mereka sendiri. Tapi Bung, 20 miliar rupiah ini baru permulaan. Karena sekarang, manajemen punya amunisi baru untuk melakukan hal yang lebih gila di bursa transfer Januari. Operasi senyap untuk mendatangkan pemain kelas dunia sedang dimulai. Tapi tahan dulu euforianya Bobotoh. Fase grup hanyalah hidangan pembuka. Sekarang kita masuk ke menu utama yang sesungguhnya. Di babak 16 besar nanti, tidak ada lagi tim penghibur. Sebagai juara grup G, Persib akan menjadi tim unggulan. Di atas kertas, ini terdengar menguntungkan. Tapi, lihat siapa yang mengintai di pot runner-up wilayah timur. Kita bicara soal klub-klub dari Australia A-League atau K-League Korea yang mungkin terpeleset ke posisi 2. Mereka bukan lawan sembarangan. Mereka adalah mesin taktik yang disiplin, punya stamina kuda, dan kecepatan transisi yang bisa membunuh mimpi dalam hitungan detik. Ini bukan lagi soal bermain cantik, ini soal bertahan hidup di kandang singa. Mari kita bedah secara head-to-head. Kelemahan terbesar Persib saat ini adalah keseimbangan. Saat Mark Klok asyik menyerang, siapa yang melindungi back four dari serangan balik kilat level Asia? Disinilah Joey Pelupesi menjadi kunci operasi musim dingin ini. Gelandang bertahan ex-Eredivisie ini bukan sekadar rumor murahan. Secara taktis, dia adalah tukang jagal elegan yang dibutuhkan Boyan Hodak. Tanpa gelandang jangkar sekelas dia, menghadapi tim Jepang sama saja bunuh diri. Jika manajemen berhasil mengamankan tanda tangannya, plus potensi opsi kiper baru untuk menambal pos Adam Prisbeck, barulah kita bisa bicara soal kesetaraan level. Lalu bagaimana hitung-hitungannya di atas kertas? Apakah kita akan dibantai? Tunggu dulu, ingat regulasi AFC yang baru. Sebagai juara grup, Persib punya privilege besar untuk memainkan laga leg kedua di kandang. Ini adalah cara menambal regulasi yang paling mahal harganya. Artinya, jika kita bisa menahan imbang atau kalah tipis di kandang lawan pada leg pertama, kita punya kesempatan membalas dendam di Bandung. Kita sudah membuktikannya saat membalikan keadaan melawan Lion City Sailors. Dengan amunisi finansial hasil fase grup dan potensi rekrutmen pemain grade A keturunan, Persib punya squad depth untuk meladeni permainan fisik 180 menit. Dan faktor X terbesar kita bukanlah uang atau taktik, melainkan teror mental. Bermain di Bandung adalah mimpi buruk bagi tim tamu manapun. Stadion yang penuh sesak, dukungan fanatik bobotoh yang tidak berhenti bernyanyi adalah intimidasi psikologis yang tidak bisa dilatih oleh tim Korea atau Jepang manapun. Kita main di rumah sendiri, Bung. Kita yang pegang kendali atmosfer. Dengan dukungan penuh tribun dan skuad yang diperbaharui Januari nanti, tembok tebal wilayah timur itu bisa diruntuhkan. Tapi pertanyaannya, seberapa siap manajemen mengeksekusi transfer di jendela waktu yang sempit ini? Salah langkah sedikit saja, mimpi indah ini bisa berubah jadi bencana. Anggaplah kita lolos dari neraka wilayah timur. Anggaplah kita membantai semua wakil Jepang dan Korea. Apa yang menunggu di ujung jalan? Di sanalah dia berdiri, raja terakhir, Al-Nassr, dan sang ikon Cristiano Ronaldo. Ini bukan lagi pertandingan sepak bola, Bung. Ini adalah boss battle level dewa. Berdasarkan regulasi AFC yang memisahkan wilayah hingga partai puncak, pertemuan ini hanya bisa terjadi di Grand Final tanggal 17 Mei 2026. Satu pertandingan, pemenang ambil semua.
Mari bicara jujur. Lawan ini OP, overpowered. Mereka punya cara curang di dunia nyata. Sadio Mane dan Joao Felix di depan, Brozovic di tengah, Inigo Martinez di belakang, dan CR7 di ujung tombak. Gaji satu pemain mereka mungkin bisa membiayai operasional Persib selama 1 dekade. Secara logika Persib seharusnya hancur lebur, ibarat tentara bermodal bambu runcing melawan pasukan cyborg bersenjata laser. Mustahil, statistik bilang iya. Tapi bayangkan, tutup mata kalian dan bayangkan skenario gilanya. Malam final di tempat netral, skor 0-0, menit ke-85, Ronaldo frustrasi. Mane dimatikan. Dunia menonton dengan mulut menganga. Bagaimana mungkin tim dari Indonesia ini masih berdiri tegak? Disinilah taktis kita bekerja. Kita tidak meladeni mereka bermain terbuka, itu bunuh diri. Kita gunakan strategi parkir bus premium. Disinilah peran Joey Pelupesi menjadi vital. Sebagai gelandang bertahan jebolan Eropa, dia tidak akan silau melihat nama besar. Tugasnya satu, menjadi bayang-bayang, memutus aliran bola ke Ronaldo, membuat lawan frustrasi setengah mati. Pemain-pemain kita tiba-tiba cosplay menjadi tembok beton. Disiplin posisi, tutup ruang. Paksa mereka menendang dari jauh. Lalu saat mereka lengah, boom! Serangan balik kilat. William Barros dengan kecepatan sprintnya menyisir sayap kanan yang kosong ditinggal bek sayap lawan yang terlalu asyik menyerang. Umpan silang ke tiang jauh. Di sana ada Marco Duganzik atau Andrew Jung yang siap duel udara. Satu peluang, satu gol. Itu bukan sekedar gol, itu adalah glitch dalam sistem sepak bola Asia. Terdengar seperti fiksi ilmiah. Mungkin, tapi ingat, Persib sudah membuktikan bisa menang dengan 10 pemain saat melawan Lion City Sailors. Jika kita bisa melakukan itu, siapa bilang kita tidak bisa membuat Ronaldo menangis di final? Tapi oke, tarik napas dulu, Bung. Kita kembali memijak rumput Stadion GBLA. Mimpi melawan Ronaldo memang manis, tapi jalan menuju ke sana masih panjang dan penuh kawah berapi. Babak 16 besar belum dimulai. Bursa transfer Januari juga belum dibuka. Apakah Joey Pelupesi atau Maarten Paes benar-benar akan memakai jersey biru? Atau hanya sekedar gimmick media? Waktu yang akan menjawab. Kita tidak boleh takabur. Satu langkah salah dalam rekrutmen, kejayaan di depan mata bisa lenyap begitu saja. Namun, terlepas dari apa yang terjadi esok hari ini kita patut bersyukur. Apa yang dilakukan Persib Bandung musim ini adalah pelipur lara bagi sepak bola Indonesia. Lolos sebagai juara grup G dengan 13 poin, mengamankan pendapatan 11 miliar rupiah, dan membuat klub-klub ASEAN lainnya menaruh hormat. Ini bukti bahwa dengan manajemen yang sehat, investasi yang berani, dan dukungan supporter yang gila, kita bisa bersaing. Kalian, para bobotoh, adalah nyawa dari revolusi ini. Jadi, jika darah kalian mendidih melihat perjuangan Pangeran Biru, tunjukkan dukungan kalian sekarang. Hancurkan tombol like itu sekeras tendangan Ramon Tangke. Pecahkan kolom komentar. Siapa pemain yang wajib dibeli manajemen? Pelupesi? Atau ada nama lain? Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya. Karena Area 12 akan terus mengawal perjalanan Persib hingga ke titik darah penghabisan. Ingat, di Eropa ada Real Madrid, di Asia, biarkan Maung Bandung yang mengaum. Hatur nuhun, dan jayalah selalu sepak bola Indonesia.